sempet depresi ada sih. Kerjanya tuh malam, dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Paling dingin tuh -1 lah. Cara kita nyari makanan halal. Kan beras tuh kalau di Jepang tuh mahal ya. Jadi buruh di pabrik. Kenapa sih banyak pindah-pindah tempat kerja? Aslinya pengen kuliah di Jepang. Nah, akhirnya kenapa keputusannya justru pulang ke Indonesia? Kabarnya tuh adalah ekskul paling ribet lah. Sekolah pagi nih, siang sampai malam kerja. Tiba-tiba hoodie gue tuh ditarik sama orang. Ada restoran Surabaya namanya. Alhamdulillah orang Jepang tuh meskipun gila kerja, tapi juga toleransinya tinggi gitu. Punya 3 anak, pusing nggak? Tidak. Apakah merasa hebat? Tidak. Gimana rasanya menjadi minoritas di negeri orang? Apa pelajaran hidup paling penting ketika hidup di negeri orang? Tipe istri idaman kamu seperti apa? Dari perjalanan lu semua itu rangkumannya apa sih? Semoga YouTube-nya Yuda banyak yang subscribe, banyak yang like, AdSense-nya banyak. Amin. Nah, Bang coba ceritain sebenarnya apa yang awalnya memotivasi Abang buat kerja sambilan? Ya uang sih, untuk hidup. Untuk hidup di Jepang. Kalau hidup di Jepang tuh beda sama Indonesia yang kita nggak bisa ngandelin dengan uang orang tua ya gitu. Iya. Gitu. Jadi ya mau nggak mau harus punya kerjaan kan. Bahkan gue tuh pas awal-awal ada di Jepang tuh karena angkatan pertama juga kan. Jadi pertama bahasa Jepang gue nggak terlalu jago gitu, dan nyarinya juga susah gitu, nggak ada teman yang bisa nyalurin juga kan kayak gitu. Jadinya ya bener-bener 3 bulan pertama tuh hopeless lah bisa dibilang kayak gitu. 3 bulan pertama belum kerja waktu itu. Kayak gitu. Sempet depresi ada sih kayak gitu. Iya. Kayak sedih gimana gitu. Tapi pada akhirnya. Terima kasih Bang. Katanya Abang mau ngeditin noise reduction. Oke. Lanjut Bang, tadi ada iklan. Gimana? Tadi yang mana? Ya sempat depresi karena nggak punya kerjaan gitu. Jadi setiap hari tuh kayak nelfon ibu gitu kayak ini gimana gitu. Kayak sedih bareng-bareng kayak gitu kan. Nah, tapi ya pada akhirnya juga kan masa itu tuh terlewati gitu. Ada masanya ketika gue dapat pertama kali kerja. Nah, pertama kali kerja itu dapat dari sekolah. Jadi sekolah tuh nyalurin gue ke namanya tuh Sagawa. Kalau di Indonesia tuh kurir lah gitu, kayak JNT, kayak JNE, JNT kayak gitu lah ya. Kayak gitu. Nah, kerjanya tuh malam, dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi. 10 malam sampai jam 6 pagi. Kurir tapi ya? Kurir. Jadi kurir ini yang misahin barang dari misalkan dari Jakarta nih. Terus kan misahin ke Bandung, ke Surabaya. Oh iya. Nah, misalkan gue daerah Bandung nih. Jadi yang barang-barang ke Bandung gue pisahin kayak gitu. Oh, berarti di sini juga sama aja cara kerjanya gitu ya? Sebenarnya cara kerjanya sama aja. Gua kan mikirnya, kurir tetap aja kerjanya jam pagi sampai sore. Tapi kan buat yang milah-milah barang sebelum dikirim. Ya, itu malam. Berarti Abang itu tugasnya kayak gitu? Ya, tugas gue gitu. Wow. Gimana Bang itu? Berapa lama kerja di Sagawa itu? Itu sebulan. Sebulan aja? Sebulan aja. Gitu. Terus kerja di situ ya enak gak enaknya itu kan karena malam nggak semua kita sortir kan, tapi ya udah ngantuk, kadang udah nggak fokus gitu. Iya. Gitu. Ada beberapa salah gitu kan. Beberapa salah. Kayak udah kelewat gitu kan, kayak gitu. Tapi ya enaknya pertama gajinya gede tuh. Gajinya gede karena malam kan gitu. Berapa tuh hitungannya kalau ke rupiah? Kalau di rupiah sebulan itu? Enggak sih, per jam ya, per jam tuh 100.000. 100.000 per kan jam. Lumayan dari jam 10 sampai jam 6 kan jam ya. 6 pagi. Cuman nggak tiap hari jam. sih. Kalau nggak salah tuh cuma 3 harian. Seminggu teh gitu. Jadi sisanya sih bisa kosong kayak gitu. Jadi enak kan ada waktu kosongnya, ada waktu capeknya gitu. Kayak gitu dulu tuh, dan pas itu tuh uniknya tuh gue dapet di Sagawa tuh waktu Desember kan, artinya waktu lagi musim dingin. Jadi dingin pas lagi dingin banget gitu. Iya. Jadi ya beneran dan itu malam-malam kan. Jadi baju tuh udah bukan double lagi, triple pakai jaketnya juga 2 kayak gitu. Terus pakai celana juga double juga. Belum kosaki sama sepatu. Iya, sepatu. Sarung terus tangan. sarung tangan juga pakai. Dia double juga sarung tangan kayak gitu. Karena dingin kan, musim dingin kayak gitu. Rame sih. Meskipun ya itu satu kendalanya yang ngantuk. Suhu sampai berapa derajat tuh Bang kalau musim dingin di Jepang? Kalau di Tokyo sih masih nggak sedingin di daerah lain ya, karena dia masih di dekat pantai kota. kan. Oh, pantai itu maksudnya. Jadi paling dingin tuh -1 lah. 0 derajat gitu, itu udah dingin. Bikin es batu. Itu juga udah lumayan sih udah. Iya, bagi kita orang-orang beriklim tropis kan Tokyo segitu dingin. Wah.
Terus Bang, kenapa keluar itu Bang? Karena emang dia cuman nerimanya sebulan aja, karena emang mungkin high season ya. High season, iya benar. Dia biasanya. emang butuhnya di situ sebulan, ya udah pindah ke ini. Waktu nemu namanya tuh Halal Market gitu. Halal Market itu Ya. dari mana? Disalurin dari sekolah juga atau Nggak. nyari info sendiri? Cari event sendiri. Oh, Kayak kan ketemu juga banyak orang Indonesia di sana, terus kayak apa tuh kerja di mana, coba kesini gitu. Akhirnya gua ke Halal Market, itu yang punya orang India. Orang India. Muslim berarti? Muslim. Oh iya. Gitu. Emang gimana sih Bang keadaan di Tokyo itu kan emang mayoritas non Muslim nih. Ya. Cara kita nyari makanan halal buat abang sendiri? Oh ya, dulu tuh ada di Facebook, Iya. ada orang Indonesia juga yang kayak dia tuh concern sama makanan-makanan halal. Makanya dia tuh hampir setiap setiap brand tuh di telepon sama dia gitu, nanya ini tuh halal nggak, ini tuh halal nggak. Maksudnya ini tuh ada kandungan yang tidak halal nggak, yang gitu. tidak halalnya nggak. Kayak gitu. Sampai ditanya setiap toko gitu. Makanya misalkan nih satu KitKat misalkan. KitKat. Nanti sama dia tuh di post di Facebook. Ini teh halal atau nggak halal gitu. Kalau misalkan halal kenapa? Kalau misalkan nggak halal kenapa? Ya salah satunya mungkin dia bisa baca si ingredients-nya kan. Itu. Yang kedua ya dia langsung telepon si tokonya gitu. Terus yang Halal Market India ini di mana itu berarti toko makanan kayak gitu? Ya, dia toko makanan, terus bahan-bahan kayak toko pasar lah kalau di kita gitu. Oh, kayak pasar. Tapi pasar yang khusus menjual barang-barang yang halal gitu. Kenapa penting banget buat kita ya, karena di Jepang tuh orang-orang suka makan babi gitu. Jadi setiap makanan tuh biasanya ada kandungan babinya. Kalau bukan daging babinya, bisa minyaknya, misal minyak babi, atau misalkan seasoningnya pakai ada kandungan babinya kayak gitu. Makanya kita prefernya ke halal market gitu ya. Gitu. Dan salah satu halnya lagi tuh ya di situ juga jual barang-barang yang emang dari luar negeri, kayak misalkan dari Indonesia tuh banyak yang nyalurinnya ke halal market gitu. Oh, gitu iya benar. Ada tapi nemu barang-barang Indonesia. Indomie ada? Ada dong. Oh, makan terus dong. Makan terus. Jadi kata orang kalau bisa makan Indomie terus. Gitu. Keren. Makan ramen juga nggak Bang? Jepang? Makanan khas Jepang apa sih Bang? Ramen iya, sushi iya, gitu makan juga. Dan ada satu ramen yang gue suka tuh, bahkan dia tuh bukan ramen halal, bukan ramen yang biasanya tuh kalau ramen tuh kan biasanya apalagi kalau ramen tuh pasti ada babinya, pasti biasanya gitu. Oh iya. Tapi ada satu ramen, satu ramen Jepang tuh yang emang dia tuh ramennya tuh ramen laut gitu. Jadi nggak ada kandungan babi, karena emang bahan-bahannya tuh dari ini, kayak dari ikan dan lain sebagainya kayak gitu. Nah itu gue suka makan di situ tuh, dan orangnya tuh sampai kayak tahu karena gue suka makan di situ. Saking sering pesan itu juga. Gitu. Saking nggak tahu lagi makan dari mana. Itu. Yang penting halal lah ya. Halal. Tapi nggak susah kan Bang nyari kayak gitu, maksudnya ada kelihatan jelas ini halal market gitu kan? Atau kalau misalkan karena ada ininya sih, ada komunitasnya kan, jadi kita bisa tahu gitu. Misalkan yang ini boleh, yang ini enggak gitu. Ada aplikasinya juga kalau nggak salah dulu. Wah. Jadi kita bisa lihat dari aplikasi atau dari web gitu. Di situ misalkan yang termasuk halal tuh di mana aja sih, atau ada biasanya gitu. Iya. Alah. Nah, Bang, di Halal Market ini kerja sebagai apa? Sebagai ini yang yang misalkan barang yang harusnya 1 kilo tuh jadi 500 gram kayak gitu. Oh, gitu. Dipecah-pecahin, dikelompokin. Ya, dikelompokin kayak gitu. Oh, iya. Terus jadi juga bisa dibilang kuli beras gitu. Itu berapa lama di situ? Oh, kuli beras tuh di Halal Market juga? Iya, jadi kayak misalkan kan beras tuh kalau di Jepang tuh mahal ya. Sekitar berapa ya dulu tuh? 5 kilo aja tuh bisa sampai 200.000 gitu. 5 kilo 200.000 gitu. Nah, karena emang bagus tuh berasnya Jepang, bagus. Ya. Tapi ada juga yang murah. Beras dari Cina biasanya 10 kilo tuh cuman 100.000. Oh, murah banget dong. Murah banget kan, gitu. Dan ya yang nampung tuh biasanya Halal Market itu. Oh iya. Dan kita tuh biasanya dalam seminggu tuh bisa kedapetan berapa ton gitu. Dan ya udah kita kan ambil tuh. Jadi ya lumayan tuh ke beban tuh udah biasa gitu kan. 30 kilogram gitu diangkat kayak gitu. Terus juga pernah jadi kuli, pernah.
kuli bangunan. Itu mah sehari sih sebenarnya. Kuli bangunan sehari. Karena setelah itu teh langsung dapat juga kerja jadi buruh di pabrik. Kayak gitu. Jadi berarti tadi dari kurir, terus di halal market. Terus habis itu jadi buruh di pabrik. Di pabrik. Jadi sebenarnya kerjanya tuh gampang. Jadi kayak misalkan apa ya? Misalkan kacamata ini nih. Misalkan kacamata ini tuh pengen dijadiin warnanya tuh jadi silver. Nah, dia tuh harus dimasukin ke hanger gitu. Nanti hanger itu yang kayak nyelupin ke bahan kimianya itu. Kayak gitu. Nah, kita tuh cuma masukin ke hangernya aja, tapi jumlahnya banyak, itu bisa sampai ribuan. Gitu. Kadang juga si hangernya rada berat juga, jadi susah di situ sih. Cuman yang enak karena ya kita nggak usah mikirin apa, coba gitu aja gitu. Dan ketika sambil kerja juga bisa sambil ngobrol gitu. Dan itu udah biasa sih. Jadi kayak sambil kerja sambil juga melatih bahasa gitu dengan ngobrol sama teman-teman orang Jepang kerja gitu. Di sana ya. Kayak ini misalkan nih gue pengen pergi kemana gitu sambil ngelatih bahasa gue juga kesini bagus gak sih, ini enak gak sih gitu, kayak gitu, ngobrol-ngobrol sama orang Jepang gitu sih. Wah, udah sampai situ berarti kerja sampai situ. Pengalaman kerja sebanyak itu. Satu lagi tuh paling jadi roomboy yang terakhir. Roomboy di hotel di dekat Disneyland Tokyo. Di hotel gitu ya, roomboy. Berapa lama tuh jadi roomboy? Itu nggak lama sih, 2 bulan gitu. Sebenarnya Bang, kenapa sih banyak pindah-pindah tempat kerja? Apa nggak betah? Apa gimana itu? Ada yang ngerasanya nggak betah gitu. Ada kayak jam kerjanya tuh lama banget gitu kan. Iya. Terus karena mungkin salah satunya juga karena bosnya juga kan kurang enak sama bosnya kayak gitu kan. Iya. Nggak terlalu ini. Nah, yang paling enak tuh makanya terakhir tuh saya pindah ke yang buruh itu paling enak di pabrik. Buruh pabrik itu paling enak. Buruh pabrik itu paling enak. Iya, ada kali 9 bulan di sana gitu. Oh, itu paling lama? Paling lama. Wow. Kayak gitu. Enak tuh apanya nih? Lingkungannya, uangnya? Semuanya. Apanya? Semuanya enak. Lingkungannya enak. Gajinya juga lumayan. Terus apa ya? Kayak suka diajak ke main juga kan sama bosnya gitu. Iya. Kayak gitu beberapa kali. Terus ya gitulah. Kalau udah nyaman gitu kayak nggak mau kemana-mana lagi bisa di situ. Terus satu lagi ya itu sih ya terakhir di Rumbo itu ya beresnya karena udah emang waktunya untuk pulang ke Indonesia. Iya. Nah, Bang, dari kerja kan kalau gue jujur gue belum pernah mengalami apa itu lingkungan kerja gitu. Ya. Yang Abang rasain gimana sih lingkungan kerja tuh? Sebenarnya kita tuh harus kayak gimana gitu mempersiapkannya. Bentar lagi kan gue lulus nih. Sama sih ya, gue juga pengen bentar lagi juga lulus ya. Cuman yang dulu dirasain ya ternyata manusia tuh bener-bener banyak ini ya, kayak misalkan kalau di lingkungan sekolah kan kayaknya tipe orang tuh ya nggak terlalu jauh beda gitu. Kita tuh kayak masih sama ya, satu pemikiran gitu. Kalau di kerja tuh biasanya beda gitu. Misalkan ada yang lebih yang ambisius, juga ada yang santai, ada yang gampang marah dan lain sebagainya, itu kan suka dilihatin gitu kan. Gitu. Jadi lebih ekspresif gimana ya? Mungkin karena prioritas mereka kali ya, atau background mereka, keperluan mereka datang gitu kan. Kalau sekolah kita bener-bener kayaknya tuh semua orang senang sekolah nggak sih? Iya benar. Maksudnya ya kalau nggak sekolah kayak misalkan COVID kayak gini kan pasti pada sedih kan anak-anak. Iya, nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa main, nggak bisa ya gitulah. Kalau kerja mungkin nggak semua kayak gitu, karena ada yang mungkin terdesak kerja karena memang butuh uang, karena ada yang happy juga kerja gitu kan, macam-macam gitu. Ya. Macam-macam. Pantes sih bener-bener. Nah Bang, kita balik lagi ke tujuan awal Abang. Abang kesana kan aslinya pengen kuliah di Jepang. Nah akhirnya kenapa keputusannya justru pulang ke Indonesia? Jadi pertama mungkin karena kurang terencana ya. Jadi kan karena gue tuh termasuk orang yang angkatan pertama tuh yang kesana, jadi nggak punya kakak gitu ibaratnya, jadi nggak tahu harus seperti apa, dan gue juga nggak bisa ngebaca kan kayak ini tuh gimana dan dulu juga kan nggak bisa ngerencanain keuangan gitu. Justru makanya sekarang masuk akuntansi tuh kayak malu banget, padahal kenapa dulu nggak gini, tapi justru rasanya karena udah pernah kerasain nih dulu kayak pernah kayak ibaratnya tuh uangnya nggak kendali gitu, jadinya jadi pelajaran yang berharga banget gitu sampai sekarang tuh gitu soal keuangan. Itu salah satunya. Yang kedua juga ada beberapa problem yang jadinya ya bikin gue juga banyak keluar uang di sana gitu. Gitu sih.
Wah, berarti jadi gagal ya kuliah di Jepang. Gagal kuliah di Jepang. Akhirnya pulang lagi aja ke Indonesia, daftar SMB, Polban. Iya betul. Masuklah. Masuk. Bertemu bersama saya. Bertemu anak-anak kecil. Bertemu adik-adik. Iya betul. Berarti kayaknya nggak pantas ya kalau adik-adik sombong banget. Lihat ini aja yang kakak, tapi tetap santai, low profile gitu kan, mau ngedengerin orang. Karena gini lah, mungkin kalau pengalaman hidup, Iya. Kita beda 2 tahun gitu. Iya. Tapi kan pengalaman setiap orang tuh kan beda. Apa yang gua rasain belum tentu lu rasain gitu. Sebanyak apapun yang gua rasain belum tentu sama apa yang lu rasain. Jadi ya belum tentu bisa belum tentu gua lebih baik gitu kan pengalaman. Iya. Makanya ya meskipun kita beda 2 tahun gitu, tapi gue masih tetap nyari banyak ilmu lah dari orang-orang kayak gitu. Makanya masih mau capek gitu kan di himpunan, masih nyari banyak hal gitu. Iya, nyari gitu. Banyak hal. Nerima amanah kan kemarin. Ya. Yang bikin gue tertarik tuh waktu itu, ini orang, gue ngeliat orang ini orang rusuh banget nih. Kesan gue terhadap lu gitu. Rusuh kenapa nih? Rusuh tuh kayak cepet banget gesit. Dan gue, wah kenapa orang ini bisa kayak gini kan? Pas gue tahu ternyata lu ngejabat divisi eksternal itu di sebuah itu komunitas kabaret, terus lu jadi wakil ketua 1 yang kegiatannya juga banyak, ya nggak sih? Iya betul. Terus, wah kenapa orang ini bisa kayak gini? Rumah lu jauh di Buah Batu ke Polban tuh, ya sok aja lihat sendiri di Maps kayak gimana, macetnya kayak gimana tuh. Iya betul. Nah, gue ngerasa ini orang nggak mungkin kalau dia nggak biasa kayak gini. Yeah. Ternyata pas gue nanya ke lu tadi, gila ternyata emang udah biasa waktu sekolah di Jepangnya, kerja juga, gini. Lu biasa sama jadwal padat gitu. Iya. Itu gimana sih bang? Lu cara gimana ya supaya lu bisa tetap bertahan gitu dengan kesibukan lu yang banyak banget? Apa ya yang bisa bikin ini? Mungkin diawali dari dulu waktu SMA sih. Kan di kabaret tuh, mungkin ini opini gue ya, jadi kabaret itu adalah ekskul paling ribet lah, bukan paling ribet, paling banyak yang harus disiapin gitu. Dilakuin, properti harus dibikin, kostum harus dibikin atau dicari, itu butuh uang, butuh waktu gitu kan. Terus belum kita ke aspek yang paling penting itu actingnya, penampilannya, belum dance-nya, belum bikin semua itu gitu, belum bikin konsepnya dan lain sebagainya. Itu dan dulu tuh setiap dalam 1 tahun tuh bisa berapa kali tampil gitu, belum lombanya, belum disuruh tampil di sekolahnya kayak gitu. Jadi ya sibuk gitu kan, dari dulu tuh udah terbiasa sama hal yang seperti itu. Apalagi pas udah ke Jepang, udah sekolah kerja, pernah bahkan yang paling berat gua rasain tuh waktu kerja di toko halal market itu. Ya. Jadi kerja tuh dari siang sampai malam gitu. Terus dari siang sampai malam. Jadi kan sekolah pagi nih, siang sampai malam kerja, langsung kerja. tidur. Sekolah lagi kayak gitu terus gitu. Jadi udah kebiasaan sama hal-hal yang berat gitu. Iya. Makanya ketika menerima amanah buat ngejalanin 2 aktivitas tuh ya sebenarnya nggak begitu karena udah biasa gitu. Udah biasa kayak gitu. Udah biasa kayak gitu. Meskipun ya kalau ditanya capek mah ya capek gitu. Tapi ya kalau ditanya worth it atau enggak, sangat worth it gitu. Gitu sih. Berarti dengan waktu yang sama 24 jam tapi lu bisa banyak dapat pengalaman ya nggak sih dari lu bisa itu kayak gitu. Gitu. Banyak hal yang kita bisa ambil lah. Makanya sebenarnya ya kenapa gue pengen itu ya karena dengan banyaknya pengalaman yang gue bisa dapetin, ya sekarang kan tinggal ngejalanin apa yang bisa gue bisa lakuin aja gitu. Jadi udah dapat nih banyak ilmunya waktu kemarin di kuliah gitu. Jadi pengen manfaatin waktu sebanyak mungkin aja sih waktu dulu tuh. Gitu. Nah, jadi tadi tuh break dulu, kita Jumatan dulu karena kebetulan syutingnya hari Jumat. Sekarang kita lanjutin buat kemarin kan gue udah open question di IG, ya kan? Siapa yang mau nanya nih ke Bang Gilang, titip pertanyaan. Siap Bang? Siap. Oh, sangat siap. Pertanyaan pertama dari Alifatin R, ini teman SMA gue. Dia nanya, budaya Jepang yang nggak ada di Indonesia itu apa? Budaya Jepang yang nggak ada di Indonesia? Itu sih mungkin yang paling kerasa ya. Buat gue itu adalah budaya tepat waktu, budaya ngantri, yang itu tuh sebenarnya simple gitu, sederhana, kita bisa lakuin juga gitu, tapi nggak ada di Indonesia, jarang kita temuin di Indonesia. Mungkin salah satunya kenapa? Karena di Jepang tuh budaya seperti itu tuh diajarin sejak kecil gitu. SD tuh
belajarnya tuh bukan hal yang langsung ke pelajaran materi kayak gitu, tapi pelajaran tata krama gitu. Gimana caranya cuci tangan, gimana caranya ngantri, gimana caranya misal gue pernah lihat tuh di waktu di Jepang tuh lagi jalan ada anak-anak kecil tuh emang sama gurunya diajarin buat nyebrang di lalu lintas gitu. Pas di di zebra cross kayak gitu. Zebra crossnya. Kayak gitu. Sesimpel itu tapi kerasanya tuh bener-bener ini gitu, ngena buat gue. Dampaknya pas dewasa jadi mereka pada disiplin tuh karena karena itu. Kecilnya. Bahkan pernah sekali, jadi gue tuh pernah pengen ke satu vending machine gitu, dan gue nggak tahu itu ada antrian. Iya. Kayak ya jadi nyelonong aja gitu kan karena nggak tahu kan. Iya. Terus tiba-tiba hoodie gue tuh ditarik sama orang gitu karena pas dia ternyata ada antrian gitu. Segitu ya, simple. Orang tuh harus kayak harus taat dengan peraturan. Tapi ya jadinya semua orang jadi ikutan gitu. Tapi orang berani ya gitu narik hoodie. Berani. Kalau gue kan kadang suka masih mikir gitu. Misalkan ada orang yang nyerobot antrian, gue mikir ya udahlah, gue gimana, gue malas adu mulut gimana. Tapi kalau di sana kayaknya otomatis ya. Iya, otomatis kayak gitu. Makanya yang dijunjung tinggi itu adalah kebenaran kan, kayak gitu. Makanya kalau misalkan udah kayak gitu sih sebenarnya udah enak gitu. Udah enak. Apa-apa teh pasti bakal sesuai dengan peraturan kan. Bahkan kayak contoh parkir di jalan tuh di sana nggak boleh. Di depan kayak gini itu maksudnya ngalangin jalan umum. Ngalangin jalan umum tuh nggak boleh. Karena ada polisi aja lewat, itu pasti kena denda. Dendanya tuh mahal. Kalaupun nggak ada polisi juga biasanya tetangga tuh suka bilang ke polisi, polisi. Aduh. Berani sih mungkin kayak gitu, tapi kan demi kebenaran juga gitu. Jadi itu salah satu hal yang mungkin susahnya di Indonesia karena kita kan ada budaya toleransi. Itu sih. Toleransi itu bagus, cuman untuk kebaikan dan kebenaran gitu. Jangka panjangnya sih lebih baik lihat di tata krama yang di Jepang sih. Terus malah di kita kadang yang salah yang nyolot. Nah itu kita tuh aduh udah bingung lah. Yang benar tuh jadi malu ngelakuin kebenaran gitu kan ya. Iya benar. Karena yang salahnya lebih berani. Iya, yang salahnya lebih berani. Pak kuat-kuat aja, saling ngegors aja gitu kan. Indonesia lah kayak gitu. Dasar. Mungkin banyak banget yang harus diubahnya juga ya, mungkin pendidikan segala rupa lah. Apalagi tuh Bang, selain itu yang kan terkenal banget itu tuh. Kira-kira apalagi yang benar-benar nggak ada? Apalagi ya? Paling bunga sakura. Musim paling kerasa tuh gitu. Musim yang berbeda gitu kan. Jadi kalau di Jepang tuh kalau udah panas-panas banget, kalau dingin banget gitu. Paling nggak enak tuh sebenarnya musim dingin menurut gua. Karena kayak apa ya? Kan kita kan harus sholat ya tiap 5 waktu kan. Iya. Nah, air di sana tuh kan dingin banget. Iya. Nah, kalau airnya dingin itu harus dipanasin kan, biar harus dipakai air panas itu. Oh iya. Sedangkan kitanya tuh dingin dengan kondisi kan misalkan dingin karena udara dari luar gitu. Nah, dingin ketemu panas tuh sakitnya luar biasa. Kayak gitu. Dan itu tuh 5 kali kan gitu, bodohnya 5 kali kayak gitu. Itu emang kerasa banget sakitnya gitu. Tapi ya kayak ngerasain sih seneng-seneng aja gitu. Kayak gitu. Terus hidup budaya yang paling beda tuh. Terus ya itu sih soal makanan halal itu yang paling susah. Makanan halal ya, karena mayoritas non-muslim, jadi harus nyari. Nah Bang, tapi Jepang kan terkenal teknologi canggih. Iya. Yang Abang rasain canggih itu gimana perbedaannya? Bisa jelasin nggak? Waduh, canggih itu berarti kan soal sistem ya. Jadi lebih sistematis gitu. Jadi segala hal tuh udah lebih mudah karena semuanya tuh udah terkonsep, terkonsep gitu. Semuanya tuh udah terkonsep. Jadi ketika di Jepang tuh banyak hal-hal yang kalau misalkan di Indonesia tuh ini gimana ya, ini harus kayak gimana. Di sana tuh semuanya udah mudah gitu. Untuk orang-orang yang nggak bisa pun, kayak kita mungkin nggak bisa bahasa Jepang, mungkin bahasa Inggris juga kurang, tapi kalau misalkan di Jepang mah insya Allah gitu semuanya semuanya lebih mudah gitu, masih bisa lancar gitulah ya. Ya kayak gitu. Terus kalau misalkan kayak koneksi internet gitu-gitu Bang gimana? Di sana udah kencang sih kalau soal internet. Terus dibanding kerasa beda gitu. Terus wifi juga di mana-mana kan kayak ada gitu. Iya. Tempat-tempat umum gitu. Tempat umum suka nyediain wifi gratis gitu. Oke. Paling gitu aja ya Bang ya. Nah kan Bang kekunci. Pertanyaan kedua dari Andini 98. Iya. Dini. Bang Gilang. Hai. Kalau lagi kangen ngapain? Kangen siapa nih? Kangen Andini. Kayaknya nih di Jepang ya nanyanya. Oh iya lagi kangen. Kalau lagi kangen ngapain? Nelpon ya. Nelpon sih ya. Kayak apa yang rasanya justru
bahkan di Jepang tuh lebih sering ngobrol sama orang tua ketimbang di sini gitu. Oh iya. Saking apa ya, kan nggak bisa ketemu, jadi cara nanggulangi si kangennya itu ya dengan ngobrol banyak gitu. Iya, ngobrol banyak gitu. Kadang justru kalau misalkan di sini ya karena udah ketemu, udah tahu baik-baik aja, jadi nggak banyak nanya. Iya, betul. Gitu aja sih, benar-benar. Gitu, kalau di sana kan jadinya ada aja yang bisa diceritain gitu, karena kan kita nggak ngalamin bareng kan. Iya, benar-benar. Gitu. Jadi banyak cerita, hari ini ngapain mungkin ya, gitu kan. Nah, benar-benar. Kalau lagi kangen masakan Indonesia ya ke restoran Indonesia, banyak sih di banyak juga. Ada apa aja Bang tuh? Ada restoran Surabaya namanya, di Odaiba. Terus ada restoran cabe kalau nggak salah namanya tuh di Meguro gitu. Enak-enak juga gitu masakannya. Masakannya tuh gimana? Masakan Sunda, lalap, cabe kayak gitu, atau masakan rendang, atau kayak gimana sih? Sop gitu-gitu? Atau yang kayak gimana? Bisa dibilang kayak gini loh. Kalau kita makan ramen di Indonesia, itu kan banyak kan dikasih hal-hal yang justru kalau di Jepang tuh nggak ada. Iya. Nah, kalau di Jepang juga sama. Dikasih yang apa ya, disesuaikan dengan selera orang Jepang sendiri gitu. Makanya sebenarnya nggak terlalu gurihnya tuh nggak kayak seperti di Indonesia. Gitu sih kalau di Jepang tuh. Jadi nyesuaiin dengan lidah orang Jepang. Berarti gitu. Sebenarnya masakan Indonesia, nggak ada lalap ya? Nggak ada lalap. Masakan Indonesia itu lebih kaya rempah-rempah dong, kalau gitu. Iya, betul. Oh gitu. Tapi kalau yang pengen kaya rempah-rempahnya tuh masakan India. Masakan India. Iya, lebih kaya lagi. Lebih kaya lagi. Dan di Jepang tuh nggak diubah sih rasanya tuh. Tetap dengan apa sih? Dengan cita rasanya sendiri. Cita rasa Jepang ya. Jadi cita rasa Indianya, sorry. Oh, Indianya. Gitu. Dan itu kan rasanya enak banget sih. Makanan di India di Jepang. Dan halal lagi ya India. Halal. Gitu. Si patut dicoba tuh. Oke, itu aja paling ya, Bang. Nah, sekarang pertanyaan dari Lala HYN. Lala. Wih, Lala. Si Lala, Hai Maka 2016. Betul. Hai Pak Kadis, mumpung tagarnya bincang akhlak, mau nanya tentang akhlak katanya. Nah, dari sudut pandang ibadah katanya, peribadatan. Nah, kan Jepang tuh orang-orangnya kayak gila kerja nggak sih, maksudnya? Iya, betul. Kerja keras banget kan? Iya. Nah, dikasih waktu nggak sih buat ibadah gitu? Ada spare waktunya nggak? Alhamdulillah orang Jepang tuh meskipun gila kerja, tapi juga toleransinya tinggi gitu. Jadi pasti sebelum saya masuk ke satu tempat kerja itu, pertamanya tuh pasti pas wawancara tuh saya juga nanya gitu, saya boleh ibadah nggak di sini gitu. Dan alhamdulillah nggak pernah ada yang nggak bolehin gitu. Pasti boleh gitu. Dan kata saya tuh kapan aja pasti ya segimana kamu gitu. Kayak gitu, bahkan separah segila apa, sekeren apa. Saya tuh pernah, jadi kan karena di Jepang ada musola ya, jadi kan sholat di mana aja kan gitu. Kadang di mana? Kadang di taman sholat kayak gitu. Atau kalau misalnya di tempat kerja tuh ini di di locker room gitu. Nah, locker room kita tuh sama locker room bosnya, bos juga kan di situ locker roomnya. Pernah satu saat saya sholat di situ, bos tuh masuk. Pas mau masuk dia lihat saya tuh langsung ditutup. Saking dia menghormati. Gitu. Kepercayaan saya gitu kan, kayak gitu. Makanya ya emang kepercayaan kita beda, tapi mereka tuh menghargai gitu, toleransi gitu sih. Alhamdulillah kayak gitu, berarti aman ya meskipun kerja keras. Tapi emang bener kerja keras ya, emang kerja keras banget gitu. Karena ya orang Jepang tuh saya nggak tahu kenapa ya, cuman suka banyak yang bilang kalau di Jepang tuh kalau kita bisa segini, nah sehari itu bisa segini, nah sama bos tuh pasti dikasih segini gitu. Kayak gitu. Jadi ya hasilnya lebih maksimal. Iya. Tapi ya itu lebih capek emang gitu. Biasanya tuh makanya orang Jepang tuh kebanyakan tuh lembur kalau kerja biasanya. Oh gitu. Kayak gitu. Keren. Terus selanjutnya pertanyaan dari Rianti KRNWTI. Iya. Punya 3 anak, pusing nggak? Nah. Jadi sebentar dulu ya. Jadi anak yang dimaksud ini tuh adalah bawahannya Bang Gilang di himpunan waktu itu kan di kabinet aksi. Nyebutnya anak sih dari divisi 1 ada 3 anak gitu kan. Sony, Rianti sama Isda. Nah, gimana memiliki mereka bertiga? Kalau ditanya pusing atau enggak ya jelas pusing. Wah gila, mereka tuh 3 orang itu adalah 3 orang yang sangat aktif sekali, bener pusing. Musingin sih enggak sih, cuman aktif sekali gitu, pasti banyak gitu. Ini apa sih, sedikit ini, tapi jujur bahagia sih punya mereka gitu, karena justru dengan orang yang saya ketemu dengan orang-orang yang beda gitu, terutama Sony, Gobet sama Isda tuh, jadi saya tuh jadi jadi belajar banyak gitu. Dari Sony belajar ini, dari Gobet belajar ini, dari Isda belajar ini gitu. Dan ya kalau jadi kayak pusingnya tuh rame gitu, pasti pusingnya tuh dinikmatin gitu.
Pusing, Gitu. pusing emang pusing, tapi pusing menuju ke pelajaran baru kan, Betul, sebuah betul. pelajaran Betul, baru. pelajaran baru. Dan yang namanya belajar wajar kalau pusing ya nggak? Iya benar. Benar. Nggak ada pelajaran yang tidak pusing. Iya, kalau gitu. Oke, sip. Berarti pusing yang baik ya. Terus ada pertanyaan lagi dari Delino ISM. Ini narasumber yang kedua nih yang kemarin. Gimana caranya bisa sekolah di Jepang? Tadi udah ya. Udah. Ada pertanyaan selanjutnya dari Farih.23. Gimana sih caranya jadi orang yang hebat? Punya hidup yang menarik? Nah, Wah, itu yang bingung. Saya tidak. apakah merasa hebat? Tidak. Sama sekali tidak. Luar biasa. Tapi kalau bisa dibilang menarik, punya hidup yang menarik, ya ikutin apa yang kita pengen gitu. Ikutin apa yang menurut kamu tuh bisa dicapai gitu. Jadi ya secapek-capeknya saya waktu kemarin di himpunan, juga waktu kabaret gitu, yang ibarat tuh hampir bahkan ada 3 bulan tuh saya nggak punya hari libur gitu. Jadi hari Sabtu Minggu tuh pasti ada kegiatan gitu. Iya. Ya di kabaret ada, ya di himpunan ada gitu. Nah, gimana caranya bikin itu menarik ya harus pertama sesuai dengan passion gitu kan. Terus semuanya pas diniatin gitu. Emang kita tuh pengen dapetin apa sih di sini gitu. Dan ketika kita udah punya itu, ya pasti ketika di jalan juga pasti nikmat gitu. Ketemu orang-orang juga kan jadi senang lagi gitu kan. Meskipun pusing juga ada, pusingnya masalah mah pasti ada, tapi ya dijalaninnya dengan nikmat kayak gitu sih. Jadi enjoy aja berarti ya. Gitu. Oke, sip, mantap. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Rizkia Azmi Femi. Oke. Gimana ceritanya bisa kuliah dan kerja di Jepang? Udah juga tadi kan? Dijawab. Ya, betul. Langsung aja. Terus selanjutnya dari Rizka Maudina. Gimana rasanya menjadi minoritas di negeri orang? Wah, itu satu pengalaman yang baru sih, karena kan kita biasa di Indonesia jadi mayoritas kan. Apa ya, kalau di Jepang tuh mungkin kita minoritas gitu, tapi nggak banyak masalah yang timbul gitu. Kayak misalkan kita ibadah bisa di mana aja, mungkin nggak banyak masjid ada di Jepang, tapi ya mereka juga toleransi gitu. Gitu. Mempersilahkan meskipun ya salah satu kekurangannya di Jepang tuh nggak bisa azan keluar. Oh, nggak ada suara azan? Ada suara azan tapi di dalam masjid. Oh, nggak gitu. ada mic, maksudnya nggak pakai mic. Iya, nggak bisa gitu. sound keluar gitu, karena itu juga mengganggu haknya orang lain kalau di sana kayak gitu. Terus sebagai orang Indonesia mah aman gitu, karena saya dibilang sama orang lain tuh Jepang tuh termasuk orang yang punya tingkat toleransinya tinggi. Jadi meskipun minoritas tapi nggak pernah diperlakukan berbeda gitu sama orang lain. Makanya itu nikmat banget sih di sana tuh. Jadi kayak kita tuh sama aja gitu sama orang lain gitu. Lagi nih Rizka Maudina nanya 2 kali. Oh, iya. Luar biasa. Nanya 2 kali ya kamu ya. Nah, pertanyaannya juga nih, apa pelajaran hidup paling penting ketika hidup di negeri orang? Pertama yaitu toleransi. Kita tuh harus bisa gimana ya? Dunia itu luas gitu. Nggak cuman kita punya pemikiran seperti ini, orang lain tuh bisa jadi pemikiran tuh beda banget dan bisa jadi buat kita tuh aneh banget. Makanya dengan segala keanehan yang orang lain punya tuh, jadi kita tuh punya cara pandang yang berbeda juga. Oh, ternyata orang tuh kayak gini ya. Oh, ternyata orang lain tuh nggak kayak saya ya, kayak gitu. Iya. Dan itu tuh bikin saya tuh melihat dunia tuh lebih luas lagi gitu. Ternyata ternyata gini ya hidup tuh gitu. Dengan seperti itu, dengan kita bisa memandang dunia luas tuh, kita bisa jadi lebih mudah untuk mentoleransi orang juga kayak gitu. Ya mungkin itu orang Jepang tuh bisa toleransi ya karena itu juga sih gitu. Dan itu yang kerasa banget untuk saya. Jadi ketika ada orang ngelakuin kesalahan atau ketika orang lain beda sama kita tuh nggak jadi kita langsung ngejudge gitu kalau dia tuh salah atau kayak gimana gitu. Justru kita lebih care gitu, kenapa dia kayak gini, jadi lebih punya simpati gitu kenapa dia kayak gitu. Ya itu pelajaran yang penting sih ketika kita kuliah di luar negeri gitu. Berarti semakin kita tahu banyak hal, toleransi kita semakin tinggi. Semakin tinggi. Berarti kita benar-benar harus nyari banyak hal. Iya, betul. Benar nggak sih? Makanya kan ada pepatah, carilah ilmu sampai negeri Cina kan. Cina. Meskipun saya kejauhan, saya sampai Jepang gitu. Over. Bagus, lebih bagus. Sip. Pertanyaan selanjutnya dari Suci Santise. Oke. Lanjut. Tipe istri idaman kamu seperti apa? Namanya juga Suci. Oh iya, betul. Kayak gimana ya? Nggak tahu saya mah. Ya gitu. Ya gitu. Ya
yang saya tuh nggak terlalu punya kayak apa ya kriteria lah. Itu harus kayak misalkan cantik, putih, manis, baik, kaya gitu kan. Nggak harus gitu sih. Cuman kalau dapet ya alhamdulillah. Gitu. Cuman yang karena saya tuh nggak bisa sama apa ya, nggak bisa di ini tuh kalau soal istri tuh nggak bisa hal yang terlihat gitu, justru hal yang nggak terlihat gitu, makanya nggak bisa dinilai, cuman bisa dirasakan. Setuju banget gitu sih. Nggak bisa nggak ada disebutin gimana. Cuman kalau udah kenal pasti kayak oh yang ini gitu sih, ada feeling lah ya. Oh iya gitu. Berarti jangan khawatir buat yang minat sama Gilang. Peluang terbuka lebar. Suci mau daftar? Oke, boleh. Pertanyaan selanjutnya Bang, dari Paskah_LN. Oke. Paskah kelas aku nih. Suci juga kelas kamu. Saya juga kelas kamu. Kelas gua. Iya betul. Nah, kenapa memilih untuk aktif di banyak organisasi? Ini sih menarik. Kalau saya tuh ngerasa kayak dengan apa ya, butuh ilmu lah, butuh pengalaman gitu, kayak ngerasa justru ya kan kita mungkin semua sama lah ya, mungkin ya mageran gitu, nggak mau kemana-mana. Justru dengan adanya organisasi tuh jadi ada kewajiban gitu. Dengan adanya kewajiban tuh kita jadi mau gerak gitu. Coba kalau nggak ada kewajiban itu kita pasti di rumah aja gitu. Kayak lagi corona ini kan nggak kemana-mana, di rumah aja gitu. Pasti apakah belajar? Tidak mungkin. Pasti main game kan kayak gitu. Dengan adanya kewajiban, dengan adanya organisasi, justru ada kemauan untuk belajar gitu. Mungkin ya kalau saya tuh termasuk orang yang harus trigger kayak gitu. Iya. Ya dengan itulah saya tuh pengen banyak punya organisasi kayak gitu, pengen punya banyak pengalaman gitulah. Kadang kita malas keluar gitu, aduh ada rapat, aduh malas, tapi karena kita tahu itu kewajiban, ya, mau nggak mau kita kesana. Tapi pas kita kesana ya kita dapat berbagai hal di situ. Betul. Bener sih, gue juga orang yang harus dipaksa Bang. Kalau ikut organisasi udah dah. Iya betul. Kayak tinggal satu juga, kuliah pulang ya udah gitu kan. Tapi waktunya emang nggak produktif sih. Ini kalau gue ya, maksudnya nggak wajib organisasi, cuma gue sebagai orang yang suka organisasi, gue ngerasain hal itu gitu. Ketika gue nggak organisasi, gue waktunya tuh dipakai tidur. Tapi ketika gue organisasi, waktunya gue pakai organisasi. Waktu belajar gue ya tetap nggak berubah. Ketika sebelum organisasi masuk juga nggak tetap segitu. Iya, kalau gue gitu ya, nggak tahu sih kalau kalian. Sama. Asli kalau gue ngerasanya kayak gitu. Oke, cukup aja sih Bang, pertanyaannya cuma segini aja. Oke, udah beres. Paling sebenarnya gini sih Bang. Poin utama atau nilai jual dari Abang sendiri. Nilai jual. Pengalamannya. Itu yang nggak akan, maksud gue bukan berarti lu lebih dari orang lain atau gimana. Yang jelas pokoknya secara pengalaman udah mengenal dunia luar, itu lu udah dibandingin orang lain gitu, udah lebih baik. Nah, sebenarnya pesan apa sih yang pesan inti yang lu bisa sampaikan ke teman-teman di sini gitu, bahwa dari perjalanan lu semua itu rangkumannya apa sih intinya yang lu dapat? Yang pertama tadi ya udah dibilang soal Rizka itu, soal toleransi. Dunia itu luas gitu. Kalau kita kenal dunia lebih banyak tuh, pasti banyak yang kita bisa tahu, banyak yang kita bisa terima gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tuh adalah tentang perencanaan gitu. Jadi segala sesuatu itu harus kita prepare gitu. Mungkin kayak dulu kalau dengar orang kayak bilang ngapain lah gitu bikin rencana 10 tahun gitu. Tapi dengan adanya rencana itu kita tuh jadi tahu gitu, kita tuh harus ngapain sekarang gitu. Kalau misalkan kita nggak ngelakuin itu sekarang tuh jadi kayak ngerasa takut kalau sisa 10 tahun itu kita nggak akan terjadi gitu. Nah itu makanya dengan perencanaan tuh simple, mungkin nggak susah gitu, cuman nulis aja gitu sekarang. Tapi tulisan itu tuh bakal bermakna banget kalau misalkan kita emang mulai dari sekarang kayak gitu. Itu sih perencanaan yang pertama itu, sama yang kedua tuh toleransi. Itu sih yang mungkin di gambaran umum ya. Gambaran yang gue dapat waktu di Jepang itu sih. Gitu. Oke Bang, paling gitu aja buat hari ini. Makasih banyak udah nyambut kedatangan Yuda gitu di sini kan. Makasih juga mau diundang buat di YouTube-nya Yuda. Semoga YouTube-nya Yuda banyak yang subscribe, banyak yang like, AdSense-nya banyak. Amin. Bagi-bagi. Yang penting bermanfaat bagi semua. Itu yang penting manfaatnya buat teman-teman semua. Oke, gitu aja. Sekian dan terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Mantap. Muhammad Yuda Pratama pamit. Gilang Pratama pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang nggak pakai, mana pakai Muhammad tadi?